Kita mulai ya anak-anak materi pembelajarannya. Kita akan mempelajari bagaimana mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Kita dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar atau dari teks bacaan ya anak-anak. Dan dari gambar dan teks tersebut, kalian juga bisa membuat kalimat pertanyaan. Tapi sebelum kita membuat kalimat pertanyaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis kata tanya dan penggunaannya. Bagaimana penggunaannya ya? Nah, berikut kata tanya ya, di dalam tabel tersebut ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Di kolom berikutnya adalah bagaimana penggunaan kata tanya sebelum yang di kolom sebelumnya ya. Kita akan mempelajari satu persatu kata tanya yang ada di dalam tabel ya, dari apa sampai berapa. Berikut penjelasannya. Jadi ibu akan menjelaskan satu persatu penggunaan kata tanya yang sudah ibu jelaskan di tabel sebelumnya ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat tanya dengan kata tanya sebagai berikut. Tadi yang pertama kan di dalam tabel kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jadi di sini kalian untuk membuat kalimat tanya gunakan kata-kata sehari-hari yang kalian lakukan. Nah, berikut contohnya untuk menanyakan kata benda ya. Yang kita gunakan adalah bagaimana membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata benda. Contohnya, benda apa yang ibu pegang? Nah, kalau di sini kan benda apa yang ibu pegang kalian gunakan sehari-hari bukan untuk menanyakan sesuatu ke ibu kalian. Kalian suka bertanya bukan, benda apa sih yang ibu pegang? Nah, itu menanyakan kata benda. Kenapa dibilang menanyakan kata benda? Karena nanti pasti ibu akan menjawab, ini ibu memegang sendok. Sendok kata benda bukan? Jadi itu menanyakan kata benda ya anak-anak. Nah, yang berikutnya untuk menanyakan keadaan. Contohnya, apa keadaanmu baik-baik saja? Nah, ini menanyakan keadaan bukan, karena pasti jawabnya apa? Saya baik-baik saja atau saya sedang sakit. Yang ketiga, yang terakhir untuk menanyakan perbuatan ya. Nah, berikutnya bagaimana menggunakan kata tanya untuk menanyakan perbuatan. Contohnya, apa yang kakak lakukan tadi pagi di halaman rumah? Nah, ini kan ditanya kakak, apa yang kakak lakukan kakak tadi pagi, dan itu merupakan perbuatan. Pastikan jawabannya, oh kakak sedang menanam tanaman atau kakak sedang menyiram bunga. Nah, itu kan merupakan suatu perbuatan ya anak-anak. Berikutnya kata tanya di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, berikut contohnya ya. Di mana rumah Bu Ari? Di situ menanyakan tempat. Di mana itu menanyakan tempat. Jadi kalian bisa menjawab menggunakan alamat atau tempat ya, misalnya di Jakarta atau di jalan apa. Jadi lengkap ya alamatnya. Bisa lengkap, bisa saja kalian menyebutkan nama kota atau nama tempatnya. Dan jangan lupa setiap penggunaan kalimat tanya kalian akhiri dengan tanda tanya ya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat tanya. Kata tanya yang akan dibahas berikutnya adalah kata tanya kapan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Jadi waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Nah, contohnya adalah, kapan ayah pulang bekerja, Bu? Nah, kata kapan di sini menanyakan waktu ya. Kapan ayah pulang? Jadi tanyakan kapan. Jadi kalau ibu bisa menjawab, ayah pulang bekerja pukul 5 sore atau ayah pulang bekerja setelah maghrib. Jadi kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu ya, karena jawabannya kita menjawab dengan waktu, seperti pukul berapa atau kemarin sore, kemarin siang ya, seperti itu ya.
Kata tanya nomor 4 adalah kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya, siapa yang suka makan nasi goreng? Jadi kalimat tanya siapa yang suka makan nasi goreng ini menanyakan seseorang atau pelaku ya, karena jawabannya yang suka makan nasi goreng misalnya ayah, atau yang suka makan nasi goreng misalnya adik atau ibu. Nah, adik, ayah, atau ibu itu adalah pelaku atau orang. Jadi kata siapa di sini menanyakan seseorang ya. Kata tanya nomor 5 adalah kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Contohnya, mengapa kamu belum menyapu rumah? Kalimat tanya mengapa di sini menanyakan alasan ya, karena saat ditanya mengapa kamu belum menyapu rumah, bisa saja seseorang itu menjawab, aku belum menyapu rumah karena tadi aku harus mengerjakan pekerjaan lain. Nah, itu memberikan suatu alasan. Dan yang terakhir, contoh penggunaan kalimat tanya bagaimana dan berapa. Coba kalian lihat dan perhatikan dulu. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Nah, biasanya gambar imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Contoh di sini ada gambar buku. Nah, ini buku yang terbuka. Ini dianggap gambar imajinatif karena gambar ini dibuat berdasarkan khayalan kita. Alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Nah, ini alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Ada buku gambar, pensil warna, penggaris, dan karet penghapus. Nah, nanti pensil warnanya kalian bisa menggunakan juga krayon dan spidol. Nah, untuk buku gambar kegunaannya adalah tempat untuk membuat gambar imajinatifnya. Lalu pensil itu alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Jadi sebelum kalian mewarnai, kalian membuat dulu pola gambar imajinatif menggunakan pensil. Mengapa Kak tidak menggunakan pulpen atau ballpoint? Karena kalau kita memakai pulpen atau ballpoint, kalau salah tidak akan bisa dihapus dengan bersih adik-adik. Lalu pensil warna atau krayon atau spidol itu digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif yang sudah selesai polanya tadi. Nah, kita juga menggunakan penggaris di sini itu untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Jadi sebelum kalian menggambar nih pinggir dari buku gambar, lebih baik kalian garis, kalian buat kotak begitu adik-adik supaya lebih rapi. Nah, di sini penghapus kegunaannya adalah untuk menghapus pola yang salah. Nah, itu tadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif.